Sudah lama ngincer Galaxy Tab S10 series tapi berasa kemahalan? Solusinya sudah barang tentu Samsung Galaxy Tab S10 FE series. Fitur esensialnya mirip, tapi harganya jauh lebih bersahabat. Galaxy Tab varian FE menurut gue selalu menjadi opsi tablet yang paling mudah untuk gue rekomendasikan. Terutama buat semua orang yang mencari tablet Android Samsung yang proper. Minim kompromi lah pokoknya. Alasannya karena harganya nggak bikin kaget untuk newbie sekalipun. Nah, yang terkini lagi gue coba adalah Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus. Pertanyaannya, Samsung dengan Galaxy Tab S10 FE seriesnya ini masih bisa nggak diberikan ganjaran title sebagai tablet Samsung yang paling mudah untuk direkomendasikan dengan harga yang bagus? Let's go, kita bahas. Istilah ukuran bukanlah sebuah masalah sepertinya tidak berlaku kalau kita lagi membahas sebuah gadget. Buktinya gue milih varian yang plus. Karena harus gue akuin, semakin usia bertambah, mata lebih nyaman melihat segala sesuatu di kanvas yang lebih besar. Terlebih, mengingat kapabilitas multitasking Galaxy Tab in general yang superior. Sayang, kalau tidak gue nikmati di layar besar kan? Nah, pemilihan antara FE atau FE Plus juga ngaruh ke konfigurasi RAM dan storage. Gue prefer yang Plus, karena selain dapat storage double, RAM-nya juga lebih gede ketimbang yang varian standar. Ini bisa jadi pertimbangan buat yang memang beli tablet untuk pemakaian jangka panjang. Nggak sampai di situ, sebenarnya kalau ada budget ekstra, bisa pilih varian 5G-nya. Soal 5G ini ngaruh ke harga Rp1.000.000. Intinya sih kalau konfigurasi soal ukuran layar dan juga 5G, itu disesuaikan aja sama kebutuhan dan budget kalian. Ya, ada kenaikan harga dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi menurut gue cukup bisa kita justify ya harganya tersebut. Mengingat size layarnya yang lebih besar sedikit, performanya juga lebih baik, dan charging speednya juga lebih cepat. Ditambah yang sekarang sudah included tidak cuman pennya saja, keyboard case-nya juga mantap. Cuman emang sayangnya nggak ada trackpad, jadi harus nambah modal dikit buat beli mouse. Banyak lah yang murah. Nyenggol keyboard, yang unik dari keyboardnya adalah key dedicated untuk men-trigger Gemini. Ceritanya nih tablet-tablet mulai mau saingan sama Copilot. Terus buat typing experience-nya all good, cukup berasa kayak keyboard full size. Palingan emang belum ada backlight dan sudut kemiringannya fix ya. Iya tahu gue, ini mulai banyak mau ya gue nih. Tapi overall dengan package ini ya gue happy. Karena kalau kita bicara S10 Plus atau Ultra, untuk dapetin konfigurasi tab seperti ini, harganya jauh lebih mahal. Terlepas memang mereka speknya lebih tinggi, tapi toh yang gue cari adalah fungsi esensialnya, yang mana sama aja. Fitur esensial ala gue di Samsung Galaxy Tab sudah pasti multitasking split screen-nya yang seamless dan smooth. Plus Samsung DeX yang bisa mengkonversi mobile UI menjadi ala-ala Windows. Jadinya beneran bisa menjadi pengganti laptop dikala nggak bawa laptop. Cara mengoperasikannya juga mirip, yang intinya memudahkan pekerjaan gue sehari-hari. Aksesnya juga enak ya, dengan tombol dedicated untuk DeX. Terus ada juga beberapa fitur AI basic yang berguna atau kepake buat gue sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan Gemini atau Google, Circle to Search ataupun Translate-nya. Lalu di recorder bisa convert voice to text, dengan catatan belum bisa bahasa Indonesia. Terus palingan buat editing, kayak di CapCut, ngedit 1080p masih reliable selama nggak kebanyakan efek, begitupun edit foto di Lightroom. Dan juga misalnya kalau gue buat thumbnail untuk YouTube, so far nggak ada issue. Lalu, bagaimana dengan gaming? Sorry, gue bukan tipe yang suka nge-game di tablet. Kalau ada fitur yang esensial, ada juga fitur yang non-esensial. Tapi perlu dicatat, non-esensial buat gue bisa jadi esensial buat kalian. Contohnya seperti fitur Math Problem Solver di Notes yang bisa munculin jawaban buat math problems misalnya. Ini berguna banget buat pelajar ketika buntu di saat latihan atau belajar. Tapi perlu digarisbawahi bukan buat nyontek ya. Pro tips, untuk math problem solving juga bisa pakai Circle to Search buat dapetin problem solving lengkap dengan jalannya. Jadi nggak langsung jawaban. Kemudian handwriting help. Basically fitur buat ngerapiin coret-coretan di Samsung Notes. Well, nggak gitu kepake juga buat gue. Karena gue bukan tipe yang doyan pakai pen dan nulis di Notes ya. Ngetik aja gue mah. Object eraser.
fitur editing foto basic yang biasanya selalu nice to have. Cuma di sini gue kesulitan ya nyari use case senarionya karena nggak rapi sama sekali. Buat objek yang simple pun harus beberapa kali iris baru lumayan oke hasilnya. Sayang banget nih. Lalu fitur best face juga nggak kepake buat gue, karena kan untuk menikmatinya harus ambil foto dari Galaxy device ya. Sedangkan gue tidak pernah memanfaatkan kamera di sebuah tablet buat foto-foto. Nah, untuk melakukan semua task ini, kuncinya adalah layar dan juga SoC. Gue merasa layarnya capable, oke. Nggak berasa kurang bagus, tapi nggak berasa wah kayak AMOLED. Oke lah pokoknya. Buat nonton dan menikmati berbagai konten juga fine-fine aja. Untungnya udah 90 Hz, jadi berasa smooth saja. Meski masih berasa ada frame drop ya terkadang di sana-sini. Sama halnya dengan SoC yang ada di sini yang mana sama dengan Galaxy A56. Cukup baik untuk menjalankan berbagai kegiatan multitasking, termasuk light editing yang gue lakukan. Walaupun demikian, sebenarnya gue berharap Samsung bisa kasih SoC yang lebih powerful lagi. Beberapa hal basic yang perlu kalian ketahui mengenai Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus adalah kameranya sekarang cuma satu di belakang, yang mana nggak masalah buat gue satu. Itu juga seperti tadi gue bilang, jarang banget gue gunakan. Jadi nggak ada ultra wide, nggak ngaruh buat gue. Yang penting, kamera selfie-nya reliable, dipakai buat video call meeting atau conferencing. Dan ini juga ultra wide, jadi FOV-nya juga lebar. Untuk security biometric, yang esensial bisa pakai fingerprint sensor. Kerjanya cepat dan akurat. Buat skin, software, menggunakan One UI 7 on top of Android 15. Fitur navbar juga ada di sini. Yang paling gokil, mendukung 7 kali Android upgrade dan 7 tahun untuk security update. Seperti biasa, out of the box nggak dapat charger. Ngomongin charger, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus sudah support bypass charging. Kemudian punya IP rating 68 seperti kakak-kakaknya. Ini gokil ya, gue nggak kepikiran tablet mana lagi yang punya IP rating setinggi ini. Kalau kalian ada yang tahu, boleh drop komen di bawah. Baterainya bisa bertahan kurang lebih 3-4 hari dengan mode auto brightness on, dengan perkiraan pemakaian sehari itu kurang lebih 2 jam. Terus ini bodinya tipis ya, dan punya build quality yang premium dengan material metal. Output stereo speakernya pun bagus. Pembahasan terakhir adalah mengenai kekurangan. Yang mutlak bagi gue di tablet yang satu ini ada 3. Jelas, fitur AI-nya tidak selengkap di varian yang mahalnya ya, kayak S10 Plus atau S10 Ultra. Atau smartphone flagship Samsung misalnya. Judulnya aja Intelligent Features ya, bukan Galaxy AI. Contohnya yang nggak ada, Note Assist buat summarize, translate, transcribe, conversation, dan lain-lain. Galaxy AI di browser juga nggak bisa summarize dan translate. Begitu juga dengan image editing. Seperti image extender yang tadi gue bilang nggak ada. Yang mana sebenarnya fitur-fitur ini semua cukup useful. Dan kalau kita kulik sebenarnya masih ada lagi beberapa fitur Galaxy AI yang tidak ada di tablet yang satu ini. Tapi menurut gue, pemotongan fitur-fitur ini lebih ke arah untuk strategi cost cutting dan juga diferensiasi dibanding sama kakak-kakaknya. Analoginya mirip begini, kita beli Galaxy A56 tapi kan nggak mungkin kita mendapatkan fitur yang sekelas Galaxy S25 Edge. Selayaknya tablet jumbo, bobotnya including keyboard udah lebih dari 1 kilo. Jadi udah saingan sama laptop zaman now secara kepraktisan. Lalu USB-nya masih USB versi 2. Oke, itu dia Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus. Sebuah tablet affordable ala Samsung dengan beberapa compromise dari sisi hardware maupun software, namun tidak menjadi deal breaker buat kebutuhan esensial keseharian gue, especially ketika dibandingkan sama kakak-kakaknya. Alasan utama tentu karena harganya. Berasa kehilangan Galaxy AI yang complete package itu? Jujur, iya. Tapi tetap aja, keluar duit 10 juta. Untuk bisa mendapatkan layar jumbo, keyboard case maupun pen original, kemudian basic AI features, serta kapabilitas multitasking yang superior, terutama DeX, menurut gue masih bisa menjustify pendapat gue di awal akan embel-embel sebuah FE di tablet Samsung. Yep, tablet Samsung sejuta umat yang paling mudah untuk gue rekomendasikan ke siapa saja. By the way, sebagai catatan, ini harganya udah drop ya, ketimbang awal rilis beberapa waktu lalu. When it comes to tablet, di Android universe itu susah ya
mau mencari kompetitor yang bisa menawarkan experience yang serobas dan juga sekomplit Samsung. Meski mungkin harga kompetitor ya bisa lebih murah. Terus buat yang nanyain iPad di segmen harga yang sama, ya jelas kebutuhannya untuk user di ekosistem yang berbeda. Kalaupun misalnya nggak peduli sama ekosistem, butuhnya iPad doang, ingat, mesti beli keyboard case lagi, mesti beli pen lagi. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is G2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.